Masyarakat aja. Yang nomor 2 nak. .6 Top FM Padang Panjang dan live streaming kita di topfmpadangpanjang.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Top Mania dan masyarakat Kota Padang Panjang dimanapun berada. Hari ini ya Top Mania, seperti yang kita informasikan bahwasanya hari ini kita akan melaksanakan dialog interaktif ya, sosialisasi tentang penerbitan NIB nomor induk berusaha. Ini adalah salah satu inovasi juga dari DPM PTSP Kota Padang Panjang, mendekatkan diri ke masyarakat ya, atau lebih dekatnya perizinan kepada masyarakat Kota Padang Panjang. Ini tema hari ini adalah percepatan penerbitan nomor induk berusaha. Top Mania, mungkin bagi Top Mania atau masyarakat Kota Padang Panjang yang mempunyai usaha atau bagi UMKM ya, nomor induk berusaha adalah nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI. Jadi ada nanti KBLI atau nomor ya, itu adalah beberapa digit nanti teman-temannya yang harus dilihat. Ada aturan-aturan di online ya, semuanya sekarang serba online teman-temannya. Ini dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk, baik itu dalam berwujud barang ataupun jasa. Nomor identitas ini terdiri dari 13 digit ya. Angka yang ada di dalamnya itu terdapat pengamanan dan tanda tangan elektronik juga teman-temannya. Nah, di sini mungkin berbicara fungsi, manfaat, guna, tujuan dari DPM PTSP ini adalah lebih turunnya ke lapangan atau ke masyarakat Top Mania. Dengan mengurus NIB, usaha kita menjadi terjamin legalitasnya. Terjamin dalam bentuk hal apa? Nanti juga dijelaskan oleh narasumber kita yang sudah hadir di studio Top FM. Dan selain itu, pengurusan NIB juga menambah dari peluang usaha, diantaranya fasilitas pembiayaan dari perbankan ya, peluang mendapatkan pelatihan, juga berkesempatan mengikuti pengadaan barang dan jasa dari pemerintah. Nah, di sini DPM PTSP Top Mania membentuk sebuah inovasi baru ya, memberikan kemudahan kepada masyarakat Kota Padang Panjang untuk mendapatkan pelayanan dalam bidang perizinan. DPM PTSP Kota Padang Panjang memberikan terobosan melalui inovasi pelayanan perizinan guna tercapainya pelayanan prima ya. Inovasi ini disebut dengan jebolan. Nah, ini jemput bola layanan perizinan. Sebelum kita masuk ke inovasi dari DPM PTSP Kota Padang Panjang, mungkin kita perkenalan dulu narasumber kita yang sudah hadir di studio Top FM ya. Ada Bapak Ade Afdil, beliau adalah selaku koordinator bidang ya, dan Ibu Hartati serta Ibu Ermawati, beliau adalah subkoordinator dari pelayanan terpadu satu pintu Kota Padang Panjang. Langsung saja kita sapa. Selamat siang Pak Ade. Selamat siang. Selamat siang Ibu Emma. Selamat siang. Dan selamat siang juga buat Ibu Tati. Selamat siang. Baik, Top Mania dan masyarakat Kota Padang Panjang ya, kita mengundang dari Top Mania dan masyarakat Kota Padang Panjang untuk interaktif bersama kita di sini. Bagi pelaku usaha, bagi pelaku UMKM, silahkan bertanya nanti seputar apakah NIB, saya mempunyai toko kecil atau saya mempunyai warung, apakah wajib pengurusannya NIB, apakah ini juga berkaitan dengan modal. Top Mania, kita langsung saja kepada koordinator bidang Bapak Ade Afdil. Pak Ade, kita berbicara di sini adalah tentang nomor induk berusaha. Ya, sebelumnya sebelum mengarah kita kepada hal-hal yang lain, mungkin Pak Ade bisa jelaskan dulu ya, NIB atau nomor induk berusaha ini apa ya? Persyaratannya seperti apa? Apakah usaha-usaha yang harus mengurus NIB ini? Silakan Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun kita berada, baik kami dari DPM PTSP bidang PTSP dalam kesempatan kita hari ini akan melaksanakan dialog interaktif, dan ini sebagai informasi kepada masyarakat Kota Padang Panjang, penggiat usaha atau UMKM yang ada di Kota Padang Panjang.
Perkenalkan, yang pertama saya sendiri Adi Afbil SPDI, Datuk Madindo selaku koordinator atau kabid BTSP di DPM BTSP Kota Parang Panjang. Baik, sebagaimana yang disampaikan tadi, untuk masyarakat kita, untuk penggiat usaha itu memang diharapkan untuk memiliki nomor induk berusaha. Jadi nomor induk berusaha ini adalah semacam salah satu legalitas dari usaha yang digeluti oleh masyarakat kita di Kota Parang Panjang. Kalau masa dahulu mungkin kita mengenal ada namanya TDP, SIUP. SIUP TDP. Ya, SIUP TDP. Tapi kalau untuk saat sekarang ini sebagai penjabaran dari Undang-Undang Cipta Kerja ya, SIUP atau TDP dan lain-lain itu diganti dengan namanya dengan NIB, nomor induk berusaha. Jadi nomor induk berusaha ini kita lihat ini ada beberapa manfaatnya gitu. Di antaranya sebagai legalitas dari usaha yang digeluti oleh masyarakat kita. Ini diatur secara hukum. Betul. Jadi kalau masyarakat kita telah memiliki NIB, itu secara hukumnya usaha yang mereka geluti itu dilindungi atau sah menurut secara hukum, kan? Sesudah itu dengan adanya NIB ini nanti tentu ada manfaatnya untuk masyarakat kita, penggiat usaha, termasuk itu UMKM, kan? Iya, betul. Di antaranya manfaatnya ini NIB ini bisa merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat kita sebagai penggiat usaha untuk mendaftar di e-katalog Kota Parang Panjang. Betul. Nah, sehingga dalam pengadaan barang dan jasa di Kota Parang Panjang, masyarakat kita bisa ikut ambil andil di sana. Sehingga APBD kita di Kota Parang Panjang itu memang dapat dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat kita Parang Panjang sesuai dengan arahan daripada pimpinan kita. Betul. Nah, sesuai itu yang kedua, NIB ini juga merupakan salah satu persyaratan di saat adanya masyarakat kita ingin melakukan penguatan modal. Pada umumnya kalau masyarakat kita melakukan penguatan modal itu kan meminjam pada umumnya di bank, Betul. BRI atau BPD, kan? Jadi salah satu persyaratan utama itu adalah NIB. NIB ya, Pak. Tandanya masyarakat kita itu betul-betul memiliki sebuah usaha. Betul. Kalau dulu ada istilahnya surat keterangan usaha ya dari kelurahan ya. Tapi kalau sekarang tidak lagi. Tapi kalau sekarang cukup dengan NIB. NIB. Jadi Ya. Pak Ade mungkin sebelum dilanjutkan usaha-usaha dari masyarakat yang harus mengurus NIB mungkin nanti bisa dijelaskan juga ya Pak Ade. Ya bisa. Boleh. Lanjut Pak Ade. Sesudah itu kita lihat juga di PLN, kan? Di saat masyarakat kita penggiat usaha itu melakukan renovasi di lokasi usaha, dan setelah dilakukan renovasi ada perbaikan atau penambahan daya listrik. Jadi di saat itu juga pihak PLN meminta NIB sebagai salah satu syarat untuk penambahan daya listrik. Iya. Ini kita berbicara bagi pelaku usaha, bukan masyarakat umum ya Pak ya. Ini bagi pelaku usaha loh. Tomania dan masyarakat Kota Parang Panjang, mungkin ini catatan ya bagi pelaku usaha dan pelaku UMKM ya, usaha menengah mikro kecil ya, betul. Lanjut Pak De. Baik, selanjutnya kita lihat ya. Dalam pengurusan NIB ini sebenarnya sangat simpel gitu ya. Kenapa? Untuk pengurusan NIB ini telah ada aplikasi yang disiapkan oleh pusat melalui Kementerian Investasi dan BKPM. Itu aplikasinya yang kita kenal dengan OSS. OSS, betul. Ya. Jadi melalui OSS RBA ini nanti masyarakat kita bisa membuka linknya sendiri. Iya. Ya, linknya sendiri kan. Nah, dibuka linknya sendiri, kodenya oss.go.id. Betul. Nah, jadi di sana nanti kalau masyarakat kita secara mandiri itu bisa dituntun ya. Setelah dibuka itu nanti akan tertuntun dengan sendirinya. Betul. Untuk penerbitan NIB itu. Betul. Nah, sementara kalau untuk persyaratan penerbitan NIB ini, yang pertama untuk sifatnya perorangan. Usaha-usaha yang sifatnya perorangan, persyaratan itu KTP dan NPWP pribadi.
KTP dan NPWP Ya, saja ya ya, Pak? KTP dan NPWP. Itu bagi perorangan Ya. atau UKM ya Pak ya? Ya, UKM. Ya. Mungkin sedikit ya. Baik. Di saat kemarin kita ada koordinasi dengan masyarakat ya, Mm-mm. terkait NPWP ini. Betul. Jadi kadang-kadang kan ada animo di masyarakat kita kalau sudah mengurus NPWP berarti mereka termasuk kategori orang kena wajib pajak ya. Betul, betul. Sehingga ini agak menjadi semacam penghambat atau kendala di masyarakat dengan adanya pandangan-pandangan atau pendapat seperti itu. Betul, banyak Pak. Kalau seandainya udah ya, tahulah kalau udah berurusan dengan pajak Pak. Iya, betul, betul. Jadi untuk hal ini kemarin kita juga telah koordinasi dengan kantor pelayanan pajak bahwasanya untuk masyarakat kita yang mengurus NPWP, jadi NPWP itu masyarakat kita yang memiliki NPWP yang terkena wajib pajak itu sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 dan PP nomor 55 tahun 2022. Masyarakat kita penggiat usaha itu yang dikenakan wajib pajak itu di mana omsetnya telah mencapai 500 juta. Nah, baru terkena wajib pajak. Tapi kalau belum mencapai 500 juta itu belum terkena wajib pajak. Tetapi baru termasuk wajib lapor. Jadi wajib lapor sesuai dengan ketentuan itu wajib lapornya setiap tahun mulai dari bulan Januari sampai bulan bagi masyarakat kalau misalnya udah ngurus pajak ini Pak, dendanya ini nggak tahan Pak. Betul. Jadi bagi masyarakat kita yang telah memiliki usaha ya itu wajib lapornya terhitung dari bulan Januari sampai bulan Maret. Dengan omset 500 juta per tahun. Kalau di bawah itu cukup lapor saja ya Pak. Lapor saja. Baik. Tapi kalau terlambat baru dikenakan denda. Ya terlambat lapor baru dikenakan denda. Iya. Jadi itu yang sifatnya untuk usaha UMKM atau usaha per orang masyarakat ya. Iya. Sesudah itu untuk usaha yang sifatnya badan usaha ya kan. Betul. Jadi kalau untuk badan usaha persyaratannya diantaranya adanya akta perusahaan. Betul. Ya akta perusahaan. Setelah itu adanya AHU online. Setelah itu KTP direktur. Iya. Nah, ada lagi NPWP direktur dan NPWP perusahaan. Nah ini untuk perusahaan persyaratan. Badan usaha ya Pak ya. Jadi kalau sepanjang persyaratan itu terpenuhi, rasanya kalau untuk pengurusan NIB ya itu sangat, kalau kita lihat ya sebenarnya sangat cepat. Betul. Tergantung sinyal lagi ya Pak. Kalau misalnya untuk kondisi, ya, betul. cuaca, ya kan? Nah, Bapak di sini DPM PTSP ini membuat inovasi terkini atau terbaru untuk masyarakat Kota Padang Panjang. Tujuannya apa nih? Jebolan ya Pak ya, jemput bola terkait dengan perizinan. Apakah masyarakat ini Bapak langsung ke rumah atau ke tempat usahanya pelaku usaha, atau bagaimana dari Dinas DPM PTSP menyikapi ini? Silakan Bapak. Kita melihat pemirsa bahwasannya dari data yang kita di akhir tahun 2022 ya, untuk masyarakat kita di Kota Padang Panjang yang telah memiliki izin usaha baru sekitar lebih kurang 800-an ya. Berapa persen kira-kira Bapak? Dari jumlah Usaha atau pelaku usaha atau badan usaha? Iya. Artinya kalau kita lihat masih banyak ya Masih masyarakat banyak. kita pelaku usaha yang belum memiliki NIB, Izin NIB. nomor induk usaha. Betul. Sebab ya kita contohkan, kita coba umpamanya melihat di usaha-usaha UMKM masyarakat yang ada di kelurahan-kelurahan ya, itu memang banyak yang belum memiliki NIB. Ya, terkendalanya mungkin alasan mereka Pak? Terkendalanya salah satunya itu kita lihat yang menjadi itu tadi NPWP salah satu kendalanya itu. Iya. Jadi kemarin untuk percepatan itu kita turun tangan ke kelurahan, kita laksanakan sosialisasi, kita berikan semacam pencerahan manfaatnya NIB ini apa. Iya. Terus terkait dengan NPWP kita koordinasikan dengan kantor pajak dan kita jelaskan ke masyarakat bahwasanya yang terkena wajib pajak itu ini hasilnya omset kita sampai sekian. Betul. Jadi karena kita lihat boleh dikatakan belum maksimalnya itu kan, masyarakat kita yang mengurus NIB di Kota Padang Panjang
Itu makanya kita mencoba ya, melakukan sebuah kegiatan inovasi untuk melaksanakan penerbitan NIB ini. Kita coba langsung turun ke masyarakat, bisa di masyarakat pinggir-pinggir usaha, ada yang kalau kita bertemu di tempat usaha, biasanya kita sampaikan. Sepanjang persyaratannya itu lengkap dan data-data yang dibutuhkan itu bisa diberikan, insya Allah itu kita bantu untuk pengurusan ini. Baik, Pak Ade mungkin bisa dijelaskan juga kepada masyarakat saat ini ya, bagi yang ingin mengurus NIB, nah itu apakah kedainya kedai biasa-biasa saja. Jadi bagi Tomania ataupun masyarakat Kota Padang Panjang yang mendengarkan saat ini ya, bagi pelaku usaha, bagi badan usaha ya, kalau badan usaha udah jelas ya Pak ya. Sekarang kita berbicara mungkin lebih mengarah kepada UMKM. Nah, saya punya toko di pasar. Nah, apakah saya juga harus mengurus NIB? Bu Yanti ya, sebaiknya seluruh masyarakat kita penggiat usaha. Jadi yang penggiat usaha itu sebaiknya memiliki NIB. Atau yang berhubungan meminjam uang ke bank itu harus NIB yang punya usaha? Mau tak mau nanti kadang-kadang kan kita melihat. Iya. Di saat masyarakat kita terkendala dengan modal, gitu ya. Betul. Kadang-kadang di dalam bidang usaha ini kan ada istilahnya pasang naik pasang surut. Betul. Jadi di saat terjadinya pasang surut kan, kan masyarakat kita ingin meneruskan usahanya tapi terkendala dengan permodalan. Betul. Jadi di saat terkendala permodalan ini salah satu upaya yang biasanya ditempuh oleh masyarakat itu adalah melalui peminjaman di bank. Sementara di bank ini dijadikan salah satu syaratnya ya Pak ya. Sesudah itu kita melihat ya, dengan adanya NIB ini akan menjadi salah satu daya dukung tersendiri. Betul. Daya dukung tersendiri untuk masyarakat kita untuk menggeluti usaha yang telah mereka geluti. Nah, kan istilahnya kan masyarakat merasa agak sayang, rasanya usaha itu kan terputus, terberhenti kan. Betul. Jadi ada nilai motivasi di sini kita lihat Ibu Yanti. Iya betul. Bapak, berbentuk apa saja Pak kalau seandainya DPM PTSP turun ke lapangan atau turun ke pelaku usaha? Kita mungkin lebih mengarah kepada ngerucutnya lebih ke UMKM saat ini ya Pak ya. Nah, bagaimana apa yang Bapak lakukan kalau turun bersama staf, turun ke lapangan, apakah membantu mereka pengurusan NIB dengan syarat tadi KTP NPWP saja atau bagaimana Bapak? Kita dari DPM PTSP untuk turun ke lapangan itu jelas tujuannya adalah untuk membantu masyarakat dalam pengurusan NIB. Betul. Jadi kita minta persyaratan yang dibutuhkan. Kalau persyaratan khusus ini tadi kan itu KTP dan NPWP kan. Betul. Nah, jadi sepanjang ini telah disediakan, sesudah itu kita minta ada data tambahan yang kita minta, ya kan? Nah, data tambahan itu umpamanya modal usahanya berapa kira-kira, ya kan? Iya. Nah, umpamanya usahanya adalah usaha menjahit, ya kan? Jadi usaha menjahit ini, nah modalnya berapa? Mungkin modalnya ada sekitar 500.000 atau 1.500.000 kan? Karena ada form yang harus kita isi, ya kan? Iya. Setelah itu gambaran tenaga kerjanya berapa orang. Nah, terus ada lagi luas lahan, ya, luas lahan tempat usahanya. Iya. Terus lagi ada alamat usaha. Nah, terus ada lagi nomor HP yang tersambung dengan WA dan email yang aktif. Betul. Nah, setelah itu nanti baru bisa kita lihat nanti di bidang KBRI-nya ini KBRI-nya kemana nih, usaha masyarakat ini, gitu kan? Betul. Untuk menemukan kode dari bidang usaha atau KBRI dari bidang usaha yang diikuti oleh masyarakat. Betul. Jadi tujuan kita adalah membantu percepatan. Ya, artinya mungkin dengan segala keterbatasan gitu kan, atau mungkin dengan segala kesibukan masyarakat kita kadang-kadang kan tidak sempat. Betul. Jadi yang dilaksanakan di tahun 2022 ini alhamdulillah kan, kawan-kawan kita dari DPM PTSP itu minimal ya, kemarin kita telah melaksanakan turun ke lapangan ke target untuk tahun ini. Ada 10 ya usaha masyarakat per kelurahan. Nah, jadi yang 10 usaha masyarakat per kelurahan itu memang itu yang kita cari, yang kita tuju adalah usaha masyarakat yang belum memiliki NIB. Betul. Jadi kita bantu, kita terbitkan dan kita antarkan NIB ini ke masyarakat penggiat usaha. Ini telah dilaksanakan oleh Pangkong kita
Baik, amin. Mudah-mudahan ya Pak, dengan adanya inovasi ini masyarakat Kota Padang Panjang yang mempunyai usaha ini terbantu ya Pak ya. Ya, Dan untuk masyarakat mungkin di sini terkendalanya Bu Emma adalah mungkin pembuatan email ya Bu Emma ya. Karena memang masyarakat banyak tidak mengetahui tentang bagaimana sih Pak membuat email, nanti kan pemberitahuannya ke email semuanya. Bu Emma mungkin bisa dijelaskan juga dari inovasi yang sudah kita buat, yang sudah kita lemparkan juga ke masyarakat. Nah, mungkin penjelasan dari Bu Emma terkait dengan pengurusan NIB ini bagaimana? Silakan Bu Emma. Terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar Top FM yang berbahagia. Untuk pengurusan NIB sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu sekarang sangat dipermudah Bu Yanti. Iya. Biasanya setiap pelaku usaha itu harus terlebih dahulu memiliki email. Nah di SRPA ini ada ada kemudahan, cukup nomor WA saja. Sekarang sudah bisa dengan nomor WA. Kalau Nomor WA sebelumnya waktu versi 1.1 itu harus email. Email ya. Nah, mungkin karena karena pemerintah yang lebih tinggi tahu lagi dengan kesanggupan dari masyarakat, karena masyarakat tidak semua memiliki NIB. Betul. Nah, jadi dipermudah cukup dengan Nomor WA yang aktif. Nomor WA yang aktif. Nah, pendengar Top FM yang berbahagia, dengan adanya inovasi dari DPM PTSP yang itu Jebolan. itu kami rasa sangat memberi bantuan sekali, membantu pelaku usaha kita, karena mungkin masyarakat kita selama ini ada yang tidak tahu di mana itu kantor DPM PTSP. Sampai sekarang masih ada yang belum tahu tuh Bu Yanti. Iya pada. Kemudian mungkin mereka tuh belum menyadari apa kegunaan dari NIB. Pentingnya NIB Iya, itu pentingnya apa? NIB, iya. Nah sekarang dengan adanya pembaruan, dengan adanya inovasi, kita rencananya nanti kita beritahu ke kelurahan. Betul. Nanti bagi masyarakat yang belum memiliki NIB dan mereka tuh merasa kalau NIB itu sangatlah penting, nanti kami minta data-datanya dikumpulkan di kelurahan. Nanti pihak dari DPM PTSP yang akan datang ke kelurahan membantu untuk membuatkan NIB. Nah, untuk NIB mungkin sekarang kan kita prioritasnya yang mikro, karena kita tahu di Padang Panjang yang sampai pengurusannya sampai ke tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi sangatlah jarang. Betul. Dilihat dari keberadaan kita di Padang Panjang, mungkin hanya lebih banyak di bidang mikro dan kecil. Betul. Kalau berbicara dari bidang kecil, itu adalah masyarakat yang mempunyai usaha kedai kecil di rumah. Apakah ini juga menyasar dari harus memiliki NIB atau bagaimana Bu Emma? Nah, seharusnya mereka memiliki NIB supaya usahanya ini ada adanya kepastian. Ya. Berarti sama yang dibilang sama Pak Kabit tadi, bahwasanya setiap masyarakat yang mempunyai usaha dagang kecil-kecilan di rumah, seandainya mereka ingin mengembangkan usaha, pinjam uang ke bank, bank pasti salah satu syaratnya adalah NIB. Betul ya Bu Emma? Betul, cukup NIB saja. Kalau sebelumnya dulu, sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja, sebelum adanya peraturan pemerintah nomor 84, itu kan masih itu diberlakukan pelaku usaha ini untuk meminjam kredit di bank itu kan ada nama situ, SIUP dan TDP. Betul. Nah dulu kalau dilihat itu persyaratannya cukup banyak. Betul. Ya, kalau situ orang yang mau situ dia harus memiliki IMB dulu gitu kan. Iya. Kalau sekarang dengan NIB cukup KTP dan NPWP saja. NPWP dan nomor WhatsApp yang aktif ya Bu Emma ya. Iya. Jadi Cuma pesan kami ya Bu Yanti, kalau mikro ini kan kita lihat kan sangatlah mudah sekali untuk mendapatkannya.
Jadi apa namanya permintaan kami ke masyarakat, apa namanya, usahanya betul-betul yang dijalankannya. Jangan nanti usahanya menjual Gorengan, PND gitu kecil-kecilan, kan, iya. bukannya mereka tuh menjual gas, itu kan sangatlah tinggi risikonya nanti. Oh gitu ya. Nah, karena ya, sekarang ini kan kalau dilihat dari segi pengawasan, izin dulu baru pengawasan, baru apa namanya, baru Usaha. pengawasan dari OPD teknis nantinya. Kalau dulu kan survei dulu OPD teknis kita, baru izinnya keluar. Jadi itu kami mewanti-wanti ke masyarakat, Baik, jalankanlah usaha itu sesuai dengan apa yang direncanakan semula. Baik, mungkin di sini ditekankan kembali kepada usaha mikro kita di Kota Padang Panjang, Bu Emma, bahwasanya tadi saya juga tergelitik ya dengan jawaban Bu Emma, bahwa saya kemarin ada juga yang mempunyai kedai kecil, Pak Deh, di rumahnya. Saya tidak penting sama saya untuk NIB, karena saya kan jualannya kecil-kecilan. Nah, kalau untuk minjam uang di bank cukup saya ngurus NPWP, udah dapat. Banyak masyarakat yang seperti itu. Mungkin di sini ditekankan kembali ya, dengan jualannya PND, dia juga ada menjual gas, dia juga ada menjual yang lainnya. Mungkin di sini lebih ditekankan, Bu Emma, silakan Bu Emma. Iya. Nah, bagi masyarakat yang mau mengurus NIB, Betul. cobalah cobalah didaftarkan usahanya tuh betul-betul yang akan dijalankannya. Nah, jangan nanti rupanya tingkat kalau dilihat sekarang kan kita kan yang skalanya mikro. Jangan nanti setelah berjalan usahanya itu tingkat risikonya sudah menengah tinggi atau tinggi. Iya, nah yang dikatakan dengan resiko menengah rendah, menengah tinggi, ini termasuk hal-hal yang seperti apa saja? Mungkin di sini masyarakat harus kita edukasi juga. Silakan Bu Emma. Ya. Mungkin mereka kalau untuk misalnya menjual gas itu, kalau risikonya kalau meletus kan kena, nah ini kan tinggi juga risikonya. Iya. Baik, mungkin bisa dijelaskan kembali Bu Emma, silakan Bu Emma. Nah, sebelumnya kami ingatkan lagi bahwasanya di dalam tingkat risiko di dalam OSS sekarang itu ada 4, itu rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Nah, itu untuk menentukan tingkat risiko itu nanti kita melihat ke KBLI yang digunakan nanti. Betul. Kemudian ke modal dan ke dampak lingkungannya. Baik. Adakah survei nanti dari DPMPTSP seandainya masyarakat sudah mengurus NIB nih? Nah, untuk jemput bola ya, inovasi kita, bahwasanya dia hanya menjual PND saja. Ternyata ketika dievaluasi dia ada jual yang lain kayak gas atau ketengan bensin seperti itu. Bagaimana ini dari Dinas DPMPTSP sendiri, Bu Emma? Nah, untuk itu kami bersama tim teknis nanti, bersama OPD teknis akan turun ke lapangan dalam rangka pengawasan. Mungkin kalau seperti itu izinnya nanti akan ditarik kembali, dicabut. Iya. Berarti ada kategori-kategori juga nih bagi masyarakat ya Bu Emma, kalau sudah mempunyai perizinan nih ya. Karena di OSS RBA yang sekarang ada checklistnya, kalau memang seandainya Anda memenuhi syarat dan ketentuan ya, ini bersedia dengan konsekuensi atau denda hukum yang ada. Tentu seperti itu, karena kita bermain dengan hukum saat ini. Baik, terima kasih Bu Emma. Bu Tati, mungkin sejauh ini ya Bu Tati, untuk turun ke lapangan ya, kendala yang dihadapi masyarakat sejauh ini seperti apa? Apakah masyarakat mengerti dengan NIB? Apakah masyarakat tahu kalau pengurusan usaha mikro yang mereka jalan ini harus mengurus izin? Silakan Bu Tati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang pemirsa pendengar Top FM. Sini kami bisa sampaikan pengalaman waktu turun ke lapangan. Memang sebagian besar masyarakat kita itu masih awam gitu, masih awam. Tapi sebagian kecilnya juga sudah memahami. Nah, bagi mereka yang awam ini menganggap pengurusan itu merupakan beban. Iya. Karena mereka nanti akan berurusan dengan pajak. Kalau sudah berurusan dengan pajak, pikiran mereka itu adalah uang keluar lagi. Betul. Karena takut banyak masyarakat yang kena denda mungkin Bu Tati. Itu sangat memberatkan bagi mereka. Tapi setelah kita beri penjelasan,
bahwa itu semua itu adalah salah pemahaman. Seperti yang sudah disampaikan sama Bapak Koordinator tadi, Pak Ade, bahwa ada pengkategoriannya. Kategori berapa yang dikenakan pajak tadi. Iya betul. Bagi Betul. mereka yang tidak masuk kategori, misalnya dengan penghasilan di bawah 500 juta, itu mereka cuma sebagai wajib lapor. Jadi ini sudah kita sampaikan ke masyarakat. Nah, waktu kita turun kemarin itu juga Bu Yanti, bapaknya mau pergi, ya Bu, saya akan ngurus NPWP Bu. Tiba-tiba datang anaknya, mungkin anaknya agak sedikit agak sedikit kritis juga, sedikit kemudian Bu, nggak usah aja punya NIB katanya. Biasanya kalau sudah berurusan dengan pajak itu uang keluar Bu. Mau Ibu saya sarankan sekarang silakan Ibu dulu datang ke kantor pajaknya. Jadi mereka janji Bu Yanti, mereka langsung besoknya datang ke kantor pajak. Setelah itu dia minta tolong kepada saya, Bu Tati, tolong diterbitkan NIB-nya. Ini NPWP saya. Nah, kenapa bisa Ibu berubah pikiran? Ternyata Bu, tidak semuanya yang wajib seperti itu. Nah, betul itu apa yang Ibu sampaikan. Mungkin di sini kita juga mengimbau kepada pajak ya, lebih sosialisasi lagi kepada masyarakat, karena memang kalau udah mendengar pajak masyarakat takut Bu Tati. Jadi ini salah satu yang mereka juga harus lebih intens lagi ke masyarakat ya. Betul. Ini yang kita harapkan. Jadi terkendalanya mungkin di sini ya. Orang banyak melihat ya dalam tanda kutip pajak. Ketika kita mengurus masyarakat pelaku usaha kita mikro untuk pengurusan NIB kan harus berdampingan dengan NPWP Pak De. Jadi di sini mungkin masyarakat yang rancunya. Baik, dengan adanya inovasi kita Bu Tati, jebolan ya, apa yang Bu Tati harapkan di sini bagi masyarakat dengan pemberian edukasi kepada masyarakat, dia mempunyai usaha ya, harus punya NIB. Mungkin silakan Bu Tati. Ya, terkait dengan inovasi jebolan yang telah mungkin ya telah kita luncurkan, sama kayak kemarin kita sudah turun ke lapangan untuk penarikan data untuk penerbitan NIB-nya. Ke depan mungkin kita harapkan untuk lebih untuk lebih mempersingkat waktu, misalnya di kelurahan mungkin kita buat jadwal. Iya. Kita buat jadwal misalnya di kelurahan A, tim kita akan turun. Jadi masyarakat penggiat usaha itu bisa berkumpul pada jadwal yang telah ditentukan. Bisa jadi nanti kami akan langsung terbitkan NIB-nya di sana. Betul, langsung di lokasi. Ya, kita akan sediakan mungkin jaringannya, atau kita bisa pakai jaringan kelurahan juga. Nah, itu mungkin yang akan kita lakukan. Baik. Kemudian di samping itu, kami juga mengharapkan kepada masyarakat yang telah memiliki NIB. Masyarakat yang telah memiliki NIB ini kami harapkan itu memelihara akun dari OSS. Mereka semua dapat akun dari OSS. Betul. Nanti terjadi perubahan, terjadi penambahan KPLI, mereka tidak bingung-bingung lagi. Waktu pengisian, waktu perubahan itu kan dibentakkan lagi. Emailnya apa, akunnya apa. Jadi kami minta Bapak Ibu yang telah memiliki NIB, yang telah memiliki akun dari OSS untuk dapat memelihara akunnya tersebut. Karena akun OSS itu nanti itulah yang akan dipakai selanjutnya untuk perubahan. Betul. Jadi tidak bingung lagi apa, saya lupa Bu. Kalau bisa dicatat atau disimpan. Betul. Baik, Pak Ade, di sini mungkin ada juga bagi pelaku usaha, bagi badan usaha kita yang harus memperbaharui OSS ya. Kemarin sempat juga kemarin ada yang tidak bisa dipakai NIB-nya. Ini juga harus Pak Ade? Untuk diperbaharui Pak De. Apakah dari pelaku usaha yang lama-lama? Contoh saya NIB saya tahun 2020. Nah, ini harus diperbarui kembali atau bagaimana Pak De? Karena kemarin saya coba masuk tidak bisa. Silakan Pak De. Baik Bu Yanti, bagi badan usaha atau masyarakat kita yang telah memiliki NIB, yang versinya masih versi OSS 11, betul. OSS 11. Jadi dengan diterbitkannya OSS RBA itu memang disarankan dan kita tekankan kepada masyarakat kita untuk melaksanakan
migrasi data. Migrasi ya Pak ya. Perpindahan data dari OSS 1 ke OSS RDA. Jadi kenapa? Karena itulah sistem yang dipakai sekarang. Iya betul. Sekarang. Memang sebaiknya dilakukan peralihan perubahan. Nah, kalau kita tentu nanti akan terkendala dengan NIB yang telah dimiliki. Betul. Berarti saya belum migrasi dong ya Pak ya kalau memang tidak bisa masuk. Jadi Bu Yanti, sebenarnya sebagaimana kita sampaikan tadi kan, untuk penerbitan NIB ini sebenarnya kalau kondisi sekarang sangat gampang. Sangat gampang. Betul. Jadi artinya program dari pemerintah pusat itu memang melakukan percepatan yang luar biasa. Iya. Jadi masyarakat kita penggiat usaha dan badan usaha di tempat usahanya, bahkan di rumah sendiri dia bisa menerbitkan NIB-nya. Hanya dengan pakai gadgetnya saja kalau pakai gadget, ya. kalau mengerti. Pakai gadget, dilengkapi seluruh persyaratan. Bisa di-print sendiri itu kan. Iya betul. Salah satu bentuk percepatan yang dilakukan oleh pemerintah kita hari ini. Tapi kembali yang seperti yang disampaikan Bu Tati tadi, ketakutan dari masyarakat ini yang harus mungkin kita beri sosialisasi lagi ya Pak ya, berikan edukasi kembali bahwasanya tidak semua hal yang harus diurus itu adalah susah. Ya, padahal tidak ada dari kantor pajak sendiri yang membebani sebenarnya. Jadi buat pelaku usaha saat ini dari bank sendiri Pak Ade, ada juga yang tidak meminta untuk NIB ini. Jadi apakah sinkronisasi dari DPM PTSP ke bank nanti ada atau bagaimana Pak Ade? Kita melihat Bu Yanti ya, ini kan NIB ini kan sudah program nasional. Betul. Jadi karena ini sudah program nasional itu makanya baik itu BUMD, BUMN itu telah mempersyaratkan itu. Iya. Karena ini jabaran dari Undang-Undang Cipta Kerja. Iya betul. Iya. Jadi kemarin ada sempat waktu Dinas Perindak sendiri memberikan bantuan. Mereka minta SKHU apakah masih diurus juga bagi pelaku mikro kita atau memang semuanya NIB? Silakan Pak De. Jadi Bu Yanti ya, kalau kita melihat dengan adanya NIB ini di satu sisi itu telah melindungi tidak perlunya lagi adanya SKHU. Iya. SHU ya. SKU. Karena inilah bahkan di satu sisi kita lihat NIB ini secara legalitas lebih kuat dari SKU. Ini artinya usaha masyarakat kita itu terdaftar secara nasional. Betul. Jelas tuh kan, rupanya di Mati Perang Panjang seluruh masyarakat kita yang penggiat usaha dan badan usaha itu terdaftar semuanya gitu. Sementara kalau SHU itu belum tentu jelas terdaftar gitu ya. Betul. Nah, jadi Bu Yanti ya, ini juga termasuk ya. Kita dari DPM PTSP juga telah pernah koordinasi dengan melalui Basnas gitu ya. Kita koordinasi melalui Basnas. Di Basnas kan juga ada program Parang Panjang Makmur. Betul. Memberikan bantuan untuk masyarakat kita untuk penguatan ekonomi. Betul. Jadi kita juga menyampaikan, walaupun belum dijadikan sebagai syarat utama, tapi minimal ini juga diminta ke masyarakat kita yang mengajukan permohonan proposal yang akan dibantu untuk program Parang Panjang Makmur untuk penguatan ekonomi. Bagaimana juga diminta dilampirkan di dalam proposal itu ada NIB. Ini mungkin salah satu dari masyarakat kita untuk turun lebih dekatnya kita ke masyarakat, mengerti ya Pak ya bahwasanya Basnas membantu masyarakat bagi pelaku usaha Padang Panjang Makmur. Disinilah mungkin kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dengan pengurusan NIB ya Pak Dia. Ya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi Bu Yanti, kita di sisi kan termasuk ya, kita mendorong masyarakat kita untuk bersungguh-sungguh menggeluti usaha yang telah dibuka. Iya. Kita kan tidak ingin usaha ini tutup hidup mati. Betul. Nah, jadi harapan kita itu seperti itu. Jadi mudah-mudahan ya dengan adanya seluruh masyarakat kita yang penggiat usaha termasuk yang kecil tadi kan memiliki NIB ini ada sebuah nilai moral itu ya. Atau mungkin penguatan hukum lah ya tuh ya Pak ya. Spirit bagi masyarakat kita, motivasi dorongan hati untuk masyarakat kita ya untuk melanjutkan usahanya, untuk mengembangkan usahanya ke arah yang lebih baik. Betul. Nah, kalau sekiranya usaha masyarakat kita ini berkembang, kan contohnya yang disampaikan oleh Bu Emma tadi kan, usahanya awalnya buka usahanya PMB kan. Iya.
dengan usaha BMD ini alhamdulillah sudah berhasil, dia ingin mengembangkan lagi kan. Jadi masyarakat kita tinggal menambah KBLI-nya. Nambah KBLI. Iya, menambah KBLI. Berarti lapor lagi ya Pak ya? Menambah KBLI-nya aja lagi. NIB-nya kita tetap itu aja. NIB tetap, Ya. berarti mereka masuk lagi kembali ke OSS RBA. Ya, untuk penambahan KBLI. KBLI berarti. Makanya perlu diingat tadi akun OSS-nya tadi. Iya, Betul. itu catatan ya Bu Tati ya, harus diingat akun OSS yang dikirim ke email ya. Iya. Baik. Baik, kita masuk ke pertanyaan Pak Ade, Bu Emma dan Bu Tati. Mungkin langsung saja semuanya kita bacakan aja ya. Enggak waktu Pak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Pak di Pasar Padang Panjang. Kenapa saya? Pada prinsipnya Bu Yanti, Mm-mm. yang ditanyakan oleh saudara-saudara kita, Bapak Ibu ya, masyarakat kita itu telah terjawab dari penyampaian kita di awal tadi. Betul. Namun demikian ya, nah kita ulas sedikit ya. Jadi yang pertama, memang tentu kita sangat berharap ya, seluruh masyarakat kita penggiat usaha itu memiliki NIB. Iya. Baik apakah itu usahanya kecil seperti yang sampaikan tadi, umpamanya ada kedai kecil di rumah, ada toko di pasar, ya. Iya. Jadi sebaiknya memang kita harapkan untuk memiliki NIB. Sebab nilai-nilai manfaatnya diantaranya kan telah kita sampaikan tadi, gitu kan. Betul. Yang luar biasa itu nilai manfaatnya Bu Yati ya. Ini menjadi sebuah spirit sebagai motivasi dorongan hati untuk masyarakat kita, bagaimana usahanya itu tetap hidup Betul. dan berkembang. Ya. Mm-mm. Jadi kadang-kadang adanya usaha-usaha masyarakat yang hidup mati itu kan karena kurangnya dorongan hati. Ya. Betul. Betul. Jadi walaupun bentuknya hanya selembar kertas, gitu kan, tapi itu kan bernilai. Jadi begitu juga dengan tadi kan terkait dengan bantuan-bantuan. Kalau sekiranya masyarakat kita tidak memiliki NIB kan, apakah tidak diberi bantuan? Iya, betul. Jadi Bapak Ibu, pemirsa ya, kita yakin dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja ini, mungkin lambat laun ini akan berlaku hal yang seperti itu. Betul. Ya, artinya masyarakat usaha yang akan dibantu itu salah satunya memang telah memiliki NIB. Kalau Betul. kemarin mungkin ada bantuan BLT ya, bantuan BLT ya. Memang kalau di bantuan BLT untuk masyarakat kita kemarin ada yang memang diminta juga NIB-nya. Nah, kadang-kadang ada juga yang lost gitu ya. Iya betul. Bapak mungkin bisa juga sinkron. Kan kemarin saya sempat juga ke dinas sosial. Iya. Bahwasanya dari Pokir DPRD Iya, itu kan pelaku usaha diberikan bantuan. Iya, iya. Mungkin salah satunya di sini juga Bapak bisa masuk ke DPRD ya Pak ya, dengan meminta NIB Bapak. Jadi kita tahu masyarakat ini yang mempunyai usaha itu siapa-siapa saja. Iya, iya. Ya, karena banyak kemarin yang mengurus minta ID kalau nggak salah ya Pak ke dinas sosial, bahwasanya dia dapat bantuan nih, nggak sedikit kabarnya ada yang 5 juta loh Pak. Jadi mungkin ini lebih sinkronisasi juga kita ke DPRD ya Pak ya. Nah, insya Allah terima kasih BNI sarannya. Terus untuk ada tes CV ya. Iya betul ada. Iya. Pakai kawannya. Iya. Kalau CV kita lihat itu CV ini kan bagian dari badan usaha. Badan usaha betul betul. Itu badan usaha ini karena bidang yang digeluti itu cukup banyak, Betul. itu harus memiliki NIB. Iya. Nah, kalau tidak memiliki NIB, nanti itu tidak bisa mendaftar di katalog kota. Betul betul. Ya, jadi untuk pengadaan barang dan jasa itu tidak bisa. Ya. Salah satu syaratnya memang seperti NIB. itu, kan. Jadi Baik. itu bagi masyarakat kita, itu bagi yang perusahaan-perusahaan CV itu kan. Itu memang kita harapkan untuk memiliki NIB, apalagi ada perusahaan kita yang dimanfaatkan oleh teman sejawat. Betul betul. Jadi mudah-mudahan dengan adanya NIB ini tidak ada kendala-kendala di lapangan nanti di saat adanya mengikuti kegiatan untuk pengadaan barang dan jasa di Kota Parapanjang secara khusus. Amin. Mudah-mudahan ya Pak. Mudah-mudahan ini untuk inovasi jebolan kita ke masyarakat ini maksimal, paling tidak kita nanti mengarah kepada lebih atau di atas 50% ya Pak De. Pak De, bagi masyarakat saat ini yang tidak berusaha lagi, dia sudah ada NIB, apa yang harus mereka lakukan? Mungkin sebelum kita jawab itu Bu Eti, kita mungkin ada tambahan dari Bu Emma, boleh, Bu boleh. Emma atau Bu Eti kan terkait dengan PRT tadi ya. PIRT, PIRT. PIRT. Boleh. Bu Emma silakan Bu Tati. Terima kasih. Terkait dengan PRT,
sebelum mendapatkan PRT mereka terlebih dahulu mendapatkan NIB. NIB. Harus diurus dulu NIB-nya. Nanti setelah mereka mendapatkan NIB itu PD teknis dalam hal ini DKK akan melakukan survei ke lapangan, Iya. survei ke tempat mereka yang punya usaha industri tadi. Iya. Nah, setelah usaha industri itu berdasarkan penilaian mereka patut dan layak untuk dikeluarkan PRT-nya, maka baru dikeluarkan PRT sebagai PB Unku. Iya. Ya, Berarti PB Unku di sini namanya perizinan berusaha menunjang kegiatan usaha. Jadi di samping mereka pertama memiliki NIB, setelah itu baru mereka mendapatkan sertifikat PIRT-nya. Baik. Jadi bagi masyarakat yang saat ini ya, saya sudah mempunyai izin PIRT, untuk apa lagi NIB ya, itu penting ya. Jadi yang disampaikan Bu Tati tadi bahwasanya harus mengurus NIB dulu ya Bu ya, baru nanti dikeluarkan PIRT-nya. Ya. Baik, Pak De ya, di akhir dialog kita hari ini ya, dengan percepatan penerbitan NIB, dengan inovasi jebolan kita ya, bahwasanya jemput bola pengurusan perizinan dari PTSP kita, apa nih yang diharapkan yang kepada masyarakat Kota Padang Panjang, pelaku usaha, bagi badan usaha, dan juga target dari Bapak Ade sendiri di tahun 2023 ini. Silakan Pak Ade. Baik Bu Yanti, kita di DPR PTSP di bawah kepemimpinan Bapak Pandi Ramadana STP MM itu mengharapkan ya kepada masyarakat kita, seluruh penggiat usaha ataupun mungkin badan usaha yang ada di Kota Padang Panjang untuk memiliki NIB, karena begitu pentingnya kita lihat NIB ini untuk masyarakat kita penggiat usaha, apalagi untuk badan usaha. Betul. Jadi untuk penerbitan NIB ini, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, sebenarnya masyarakat kita bisa menerbitkan secara langsung melalui link oss.go.id. Nah, kalau sekiranya masyarakat kita mengalami kendala, ya, Iya. kita di DPM PTSP melalui front office, insya Allah siap bekerja sama membantu masyarakat kita untuk penerbitan NIB. Baik Bapak. Langsung saja ya Pak ke kantor ya Pak ya? Ya, langsung saja ke kantor DPR PTSP. Nah, terus tentu ya kita mentargetkan apa itu ya? Tentu kita mentargetkan masyarakat kita seluruh yang namanya seluruh penggiat usaha dan badan usaha, bagaimana masyarakat kita itu memiliki nomor induk berusaha sebagai salah satu legalitas sah ya usaha yang dimiliki oleh masyarakat, yang dilindungi oleh hukum. Baik. Apalagi Bu Yanti ya, kita melihat sekarang ya pasar digital sekarang. Iya betul. Dengan adanya NIB ini sangat membantu masyarakat kita untuk melakukan pemasaran di era digitalisasi ini. Betul. Produk-produk usaha-usaha atau UMKM dari masyarakat kita. Nah, contoh di saat kita pergi ke bandara, kan? Itu kan banyak UMKM yang dijual di sana. Betul. Nah, jadi UMKM yang dijual di sana itu tentu telah memiliki legalitas yang sah. Ya? Betul. Jadi telah memenuhi syarat atau standar. Baik. Jadi bagaimana ke depan masyarakat kita termotivasi juga untuk seperti itu. Baik, untuk masyarakat Kota Padang Panjang, mudah-mudahan dialog interaktif kita atau edukasi yang kita berikan hari ini bermanfaat sekali bagi pelaku usaha dan usaha mikro di Padang Panjang ya, bagi badan usaha juga ya. Nanti kita mungkin akan berbicara tentang ada yang berjualan online Bapak ya, itu seperti di TikTok. Nah, apakah ini harus ada izinnya juga, karena ketika dibeli barangnya tidak sesuai dengan kenyataan, apakah kita di Padang Panjang mungkin sudah ada ya Pak melalui Facebook, Instagram, itu kan ada juga yang jualan. Nanti kita juga berbicara ke arah sana Bapak ya, apakah mereka juga harus mengurus NIB atau bagaimana. Baik, Tomania sama Bu Emma dan Bu Tati, kita juga ambil kesimpulan ya apa yang Ibu harapkan dengan adanya inovasi kita, jemput bola perizinan ke masyarakat. Silakan Bu Emma. Terima kasih Bu Yanti. Jadi himbauan kami kepada masyarakat Kota Padang Panjang, bagi yang memiliki usaha, apakah itu usaha mikro atau usaha kecil, nah sebaiknya diuruslah NIB-nya, karena NIB ini sangat berperan sekali dalam kelanjutan usahanya. Nah, untuk inovasi kami jebolan
kami minta juga kepada masyarakat bagi yang belum memiliki NIB nanti cukup didaftarkan ke kantor lurah dengan membawa fotokopi KTP atau NPWP-nya. Baik ya. Kita ingatkan kembali kepada pelaku usaha bahwasanya usaha yang digeluti harus pasti. Kalau seandainya penambahan usaha itu harus melapor lagi penambahan usaha untuk KBLI-nya ya Bu Emma ya. Iya. Baik. Bu Tati silakan. Nanti dengan membuka akunnya bisa menambahkan KBLI dengan NIP yang sama. Baik. Bu Tati silakan Bu Tati. Ya, harapan kami di sini diharapkan kepada para UMKM kita, pada penggiat usaha kita untuk jangan ragu-ragu lagi untuk memiliki NIB karena itu tidak ada sama sekali biayanya. Kemudian takut dengan urusan dengan pajak karena nanti itu kan ada biaya sementara itu sama sekali tidak ada. seperti itu. Ya seperti Jadi ini. apalagi yang mau dipikirkan semua gratis saat sekarang. Gratis ya Ibu ya. Iya kan? Kalau Sudah nggak punya itu. betul, sudah dibantu untuk pengurusan, diprintkan juga ya Iya. Bu ya. Tinggal nanti kita pengembangan usaha lagi ya Pak De ya. Bagaimana usaha kita ini berkembang kan itu perekonomian sebenarnya menunjang untuk pembangunan Kota Padang Panjang kita. Ya, sukses untuk kita semua ya, Bu, Sukses ya. untuk kita semua Bu Tati. Terima kasih untuk masyarakat Kota Padang Panjang, kepada Ibu Yuli, Mak Inal ya, Ibu Tima dan Pak Doni. Terima kasih pertanyaannya tadi. Memang sebelumnya sudah dijawab oleh bapak-bapak dan ibu-ibu narasumber kita, tapi terima kasih juga kembali sudah mengingatkan bahwasanya ada tadi yang salah satu untuk CV dan untuk PIRT sudah dijawab oleh narasumber kita hari ini. Terima kasih kehadirannya Pak Ade di studio Top FM. Mungkin nambah waktu sedikit lagi. Boleh Pak De. Bagi masyarakat kita penggiat usaha atau yang memiliki badan usaha, bagaimana untuk mendaftarkan pekerjaannya melalui BPJS Tenaga Kerja. Iya. Jadi dengan didaftarkan anggota kita atau karyawan kita, mungkin termasuk kita sendiri penggiat usaha melalui BPJS Tenaga Kerja, ini sangat membantu masyarakat kita penggiat usaha. Minimal ada 2 program yang diambil di sini. Program yang pertama diantaranya jaminan kecelakaan. Iya. Nah, terus jaminan kematian. Sebab usaha-usaha yang digeluti oleh masyarakat kita atau di istilah lain bahasa awaknya ada pituah di orang tua. Iya. Malang sekejap batu, bujui sepanjang hati. Iya, betul. Jadi di saat masyarakat kita telah memiliki BPJS, telah terdaftar di BPJS Tenaga Kerja, umpamanya di saat bekerja, pergi atau pulang, ya terjadi kecelakaan. Betul. Jadi dari BPJS Tenaga Kerja itu membantu biaya pengobatan masyarakat kita yang telah memiliki yang telah terdaftar di BPJS Tenaga Kerja. Dan kalau sekiranya sempat meninggal umpamanya kan, kemarin kan ada beberapa tuh yang meninggal dunia, kan. Jadi ada santunan untuk keluarga yang ditinggalkan. Santunnya alhamdulillah luar biasa kan. Jadi ada santunannya. Kalau tidak salah memang 42 juta. 42 juta. Ya, 42 juta santunan untuk masyarakat kita yang terdaftar di BPJS Tenaga Kerja di saat terjadinya kematian. Jadi artinya di sisi lain ini akan sangat membantu bapak-bapak, ibu-ibu kita penggiat usaha. Kalau sekiranya tidak didaftarkan, tentu uang duka istilahnya kan. Betul. Uang duka atau asuransi kan namanya, itu sudah jelas badan usaha itu yang menanggung. Betul. Tapi dengan didaftarkan iurannya satu bulan hanya 16.000 ya. 16.800 biar. Itu kemarin saya sempat tanya 14 ribuan Pak. 14.000. 14 Kalau ribuan. tidak salah kemarin Atau tergantung ya, juga, tergantung usaha ya. Tergantung usaha. program yang diambil. Iya betul. Jadi taruh saja 16.800 kan. Kalau 6.800 itu kan kalau dilihat dari sisi azas manfaatnya, contoh azas manfaat kan, kita umpamanya terjadi kecelakaan meninggal, Iya. menerima umpamanya 42 juta. Iya. Kalau kita hitung 16.800 tadi, entah berapa tahun kita nabung, Betul. ya kan? Jadi artinya ini sebuah motivasi, sebuah dorongan untuk masyarakat kita, seluruh penggiat usaha, ya. Nah, jadi kita mendaftar secara mandiri, ya, untuk untuk karyawan-karyawan kita. Iya. Ya, kalau badan usaha sudah jelas ini salah satu kewajiban nih. Harus. Ini dalam undang-undang nih. Harus, Ada ini Maya. Iya. Ini dalam undang-undang ini jelas. Badan usaha yang memiliki karyawan
pegawai memang harus didaftarkan. Iya, betul. Karena ini salah satunya. Betul. Jadi kita mengharapkan mengimbau ya, mengimbau kepada segenap masyarakat kita Padang Panjang, penggemar Top FM yang memiliki usaha atau memiliki badan usaha, mari daftarkan diri kita, karyawan kita, pegawai kita ke BPJS Ketenagakerjaan. Baik. Mudah-mudahan berkah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih penjelasannya Pak Ade, Bu Emma dan Ibu Tati ya. Terima kasih juga kehadirannya di Studio Top FM memberikan edukasi kepada masyarakat pelaku usaha, badan usaha yang ingin mengurus usaha baru ya. Silahkan datang, kalau tidak mengerti silahkan datang ke kantor DPM PTSP di Silayang bawah di samping Sate Sayo ya. Dan apabila pelaku usaha ingin mengurus NIB seperti yang disampaikan Pak Ade, Bu Emma dan Bu Tati tadi, silahkan nelpon ke front office kita ya Bu Emma ya. Kalau seandainya ingin dibantu ya, usahanya mungkin agak jauh ya, silahkan telepon ke front office kita di 0813 63 1993 38. Nanti juga kita akan share di Facebooknya Top FM nanti ya. Kita ulangi 0813 63 1993 38. Jadi mereka juga akan membantu nanti dari staf-staf DPM PTSP akan turun ke lapangan membantu penerbitan NIB dari Bapak Ibu selaku pelaku usaha ataupun pelaku UMKM di Kota Padang Panjang. Terima kasih atas kehadirannya di Studio FM Bapak Ibu ya. Dan kita akhiri dialog interaktif kita hari ini Tomania dan masyarakat Kota Padang Panjang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.